Halo semuanya, salam kenal. Aku Hardi, mahasiswa teknologi pasca panen yang sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya, ini adalah video story pertamaku tentang perkuliahan di teknologi pasca panen. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang program studi ini, bisa mencari tahu informasi jurusan ini melalui laman sith.itb.ac.id. Oke, untuk video pertama ini aku akan membahas tentang apa sih yang dipelajari dari teknologi pasca panen. Oke, jadi di teknologi pasca panen ITB secara garis besar kita tuh mempelajari 3 rumpun bidang keilmuan berupa bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Teknologi pasca panen sangat memiliki peran yang sangat besar dalam menopang kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan nasional di bidang ketahanan pangan. Selain itu, teknologi pasca panen berperan juga dalam memenuhi kebutuhan papan masyarakat berupa hasil hutan berupa kayu ataupun non-kayu. Nah, untuk bisa ikut andil dalam mengembangkan bidang kebutuhan masyarakat ini, teknologi pasca panen setiap tahunnya akan melaksanakan kunjungan industri yang berkaitan erat kaitannya dengan keilmuannya. Pada tahun ini, program studi teknologi pasca panen mengunjungi 4 lokasi industri yang berada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, pada tahun ini juga, aku dan teman-temanku akhirnya memiliki kesempatan untuk mengunjungi industri-industri yang berhubungan dengan teknologi pasca panen. Industri pertama yang kami kunjungi adalah PT Dharma Satya Nusantara. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kehutanan yang menghasilkan produk terbesar berupa kayu dan juga kelapa sawit. Pada saat itu, aku dan teman-temanku diajak berkeliling mengunjungi pabrik salah satu pabrik yang dimiliki oleh PT Dharma Satya Nusantara yang menghasilkan 3 produk, yakni plywood, barcore, dan blockboard. Di mana produk-produk yang dihasilkan dari salah satu pabrik PT Dharma Satya Nusantara ini diekspor 90% ke Jepang dan 10%-nya ke negara lainnya seperti Amerika, Eropa, ataupun digunakan oleh produk-produk lokal seperti produk IKEA. Kemudian di pabrik ini kita juga dijelaskan bahwa pabrik ini membutuhkan setiap bulannya bahan baku sebanyak 18.000 meter kubik, di mana bahan baku ini terdiri atas kayu sengon, jabon, dan meranti. Di pabrik ini kami juga ditunjukkan mengenai mesin-mesin yang digunakan dalam pengolahan kayu-kayu bahan baku tersebut menjadi produknya, yang dimana rata-rata semua mesin yang digunakan adalah mesin bermerek pabrikan Jepang. Dengan mesin-mesin yang ada yang ditunjukkan seperti mesin rotary pilling, mesin repair, mesin hot press dryer, mesin cold press dryer, dan juga untuk memenuhi tenaga penggerak produksi dari pabrik ini memiliki 2 boiler dengan berbeda jenis, yakni boiler steam dan boiler oli. Selanjutnya mengunjungi perusahaan PT Tambi di Wonosobo yang memproduksi teh. Di sana aku dan teman-teman diperlihatkan kebun teh, ruangan pabrik yang terdiri atas ruangan pelayuan, ruang penggilingan, ruangan penyortingan, dan ruangan pengeringan. Dan juga yang paling penting adalah penghentikan. Di PT Tambi ini juga akan menghasilkan daun teh yang diekspor ke berbagai negara. Keesokan harinya, aku dan teman-temanku mengunjungi pabrik gula dan spiritus di Bantul, Yogyakarta. Pabrik ini adalah pabrik besutan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang
yang memperkasai pabrik yang memasok kebutuhan gula terbesar di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pabrik ini memiliki kapasitas sebesar 350 ton per hari saat produksi dan menghasilkan hasil samping yang diolah lebih lanjut menjadi alkohol 95% dengan kapasitas 25.000 liter per hari. Proses pembuatan gula juga dijelaskan. Jadi proses pertama itu kami dijelaskan mengenai proses pemanenan dan pemilihan tebu, kemudian tebu digiling ke mesin penggiling yang nantinya akan menghasilkan air nira. Air niranya kemudian dimurnikan. Setelah dimurnikan, air nira yang sudah bersih dialirkan ke evaporator, kemudian masuk ke tahap kristalisasi dan hasil akhirnya berupa gula. Berakhir di bulan September kemarin. Silakan bagi yang ingin mengambil gambar, dokumentasi, boleh sekali. Di dalam transportasi ini, pabrik gula Madu Depok. Nah, di sini kita mendapatkan banyak pengalaman menarik ya. Salah satunya itu kami bisa mendapatkan salah satu pengalaman berupa menaiki kereta uap yang digunakan untuk menarik si tebu-tebu ke pabrik. Nah, setelah puas mengelilingi pabrik gula, akhirnya pabrik terakhir yang kami kunjungi adalah industri cerutu di PT Tarumartani. Di pabrik ini, aku dan teman-temanku dijelaskan proses pasca panen berupa metode pengeringan pada bahan baku tembakau akan menghasilkan rasa yang berbeda-beda pada produk cerutu. Di pabrik ini juga kami diperlihatkan kerja-pekerja dan proses dalam pembuatan cerutu, dimulai dari pemisahan tangkai dan daun, penyortiran, dan pembuatan kepompong cerutu. Cerita singkat aku bagaimana antusiasme dan informasi yang aku dapatkan ketika mengunjungi industri-industri yang terkait dengan teknologi pasca panen di bidang pertanian dan kehutanan, yang mana teori-teori yang aku pelajari di perkuliahan ternyata sangat berperan di dalam industri tersebut. Mungkin sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi bermanfaat lainnya. Aku Hardi, pamit undur diri. Terima kasih, salam hangat semuanya.